Halo, hai Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah energi dia, seseorang yang saat sekarang kamu sadari ya, dia sedang ngedeketin dirimu. Nah, di sini kita cari tahu apa sih sebenarnya maksud dan tujuannya dia ngedeketin kamu ya. Tapi sebelum mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai ya Aquarius. Apa sih alasannya dia sesungguhnya mau ngedeketin kamu? Nah, udah langsung dapat nih. Iya, di situ. Kemudian ada energinya di situ, ada energinya di situ, dan ada energinya di situ. Oke ya. Nah, jadi kalau mau lihat seperti ini. Nampak-nampaknya memang dia sudah cukup lama ini, mari lihat ya. Berpikir-pikir gitu. Dia sudah cukup lama mempertimbangkan gitu ya, apakah dia memang wajib ngedeketin kamu atau tidak gitu ya, apakah memang sudah benar dia ngedeketin kamu atau tidak gitu ya. Nah di sana, jadi itu tuh kayak bukan hanya sebatas dorongan secara emosionalnya dia saja, tidak ya, tetapi lebih daripada itu. Karena seseorang ini tuh mari lihat memang dia punya tujuan yang baik ya, puji Tuhannya, alhamdulillah, astungkara, dia memang punya tujuan baik bersama dengan kamu gitu. Nah ini energi yang mari tangkap, nampaknya energi seseorang yang pernah menjadi pasangannya kamu gitu ya. Dia pernah deket sama kamu, entah itu kalian sudah jadi pacar gitu, atau kalian pernah jadi apakah dia ini tuh pernah jadi suaminya kamu, pernah jadi istrinya kamu gitu ya. Atau ini tuh seseorang yang hubungan statusnya tidak jelas dengan kamu gitu ya. Pokoknya ini energi orang yang dia tidak seseorang yang baru aja kamu kenal, enggak ya. Nah jadi kalau tadinya kamu meniatkan untuk dapat tahu tentang energi orang yang baru, berarti ada kemungkinan ini bukanlah pembacaan yang ditujukan untuk kamu. Monggo silahkan ditinggalkan aja videonya ya. Oke baik, jadi mari kembali lagi ke pembacaan ini. Dia adalah orang yang bukan dia baru tapi stok lama. Nah kayak gitu ya, dia orang baru stok lama. Jadi begini, sempat ada jeda ya, mari lihat, sempat ada jeda dalam relationshipnya kalian, entah itu karena dia yang pergi ninggalin kamu gitu ya, atau barangkali itu adalah kesepakatan bersama, atau tidak tertutup kemungkinan itu adalah keputusannya kamu gitu ya. Tapi yang jelasnya di situ tuh mari lihat ada masa kosong ya di antara kalian berdua di situ. Nah, dalam masa kosong itu dia kayak ketika menjalaninya kok sakit gitu ya. Dia ngerasa dia sakit gitu, dan asumsinya dia, kamu juga pasti ngerasain hal yang serupa gitu ya. Kamu tidak tertutup kemungkinan itu tuh merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan. Jadi di situ tuh datang kayak yang semangat mau ngeperbaikin ya, semangat mau ngeperbaikin situasi dan kondisinya kalian. Ada datang di sana itu tuh keberanian gitu ya, setelah sekian lama dia mikir-mikir, mempertimbangkan gitu ya, meraba-raba mana nih yang cocoknya nih, beneran move on kah dari kamu atau kayak gimana gitu ya. Sekalipun pada kenyataannya dia yang meminta putus kemarin, katakannya dia yang kabur dari kamu gitu ya, tiba-tiba ngilang aja kah, atau ya dia yang menggugat kamu ke pengadilan untuk menggugurkan status pernikahannya kalian berdua gitu ya, atau dia yang memaksa-maksa kamu untuk mengambil langkah menjauh dari dia dengan cara apapun itu gitu ya. Nah tetapi kalau mari lihat kok kayak
akhirnya dia sadari gitu ya, nggak bener juga nih kalau lepas dari kamu, nggak bener juga di sana. Itu ya, kok hidup sendiri tanpa kamu dirasa-rasa agaknya lebih berat gitu loh ketika bersama dengan dirimu gitu ya. Mana lagi menurut seseorang ini kamu dalam berhubungan sama si dia ya, sepanjang kalian bersama, let's say kamu katakan aja lah ya, walaupun kalian bersama masih dalam hitungan bulan-bulanan aja gitu ya, cuman kok kayak dia melihat bahwa kamu mencintai dirinya, kamu menerima dia ya, kamu menerima kehadiran dirinya dalam hidupnya kamu gitu loh. Dan dia melihat bahwa ada effort-effortnya kamu gitu ya, ada effort baiknya kamu gitu loh ke hubungan kalian. Nah, itu yang bikin dia nampaknya Mari kok kayak nyesel gitu loh. Sudah, katakan kalau dia yang ninggalin kamu, dia nyesel udah ninggalin kamu gitu ya. Kok orang yang ada nyata di hadapannya dia sudah mencintai dia, sudah menyayangi dia gitu ya, kok malah ini disia-siain gitu ya. Di sana kamu ya sikapnya lembut juga ya, kamu penyayang gitu ya kan, kamu ya bisa tabah gitu ya kalau kalian hubungannya sudah lama. Kamu kok ya tabah gitu loh ya, ngadepin kerendemannya dia gitu, menjalani lika-liku dalam relationshipnya kalian gitu ya. Kok kamu kuat di situ gitu. Nah, sekiranya pun andaikan kamu yang meninggalkan dirinya, katakan gitu ya, di saat kemarin. Nah, tetapi kok kayak ada rasa percaya dirinya seseorang ini tuh, bahwa sampai saat sekarang kamu nggak akan mungkin bisa mematikan perasaan cintanya kamu, perasaan sayangnya kamu itu tuh ke dia gitu loh. Ya, ya bisa aja dia berasumsi bahwa itu tuh hanya kayak keputusan yang masih bisa ya, keputusannya kamu yang masih bisa untuk diganggu gugat oleh dia gitu ya. Nah, di sanalah dia itu tuh jadinya mau balik sama kamu. Kamu pasti terima aku, kamu pasti terima aku karena kamu masih sayang sama aku untuk saat ini. Dan ini dia bisa bilang bahwa kalaupun kamu gini ya, kehilangan rasa sayang itu tidak mungkin ya. Kamu tidak mungkin tidak menyayangi dia lagi gitu. Tapi berkurang bisa gitu. Nah, di situ tuh dia kayak ngerasa tertantang gitu ya, biar naik lagi nih kadar cintanya kamu untuk si seseorang ini. Gitu loh. Ya, naik lagi. Nah, yakin dia di situ. Karena ya mungkin ketika kalian berhubungan itu tuh durasinya sudah panjang. Katakan udah bertahun-tahun lamanya. Jadi ya ada rasa percaya diri, aku tahu kamu senengnya yang gimana. Aku ngerti kamu gak sukanya seperti apa. Gitu loh. Jadi yang kayak kartu trufnya kamu itu tuh dia rasa sudah dia pegang gitu ya. Jadi ya udah tinggal dimainkan aja. Kamu pasti datang lagi cintanya kamu gitu. Pasti bisa lagi. Aku tuh menggugah dirimu untuk mau lagi nih bersama dengan aku gitu ya. Jadi kayak salah betul gitu ya, menurut si seseorang ini tuh salah betul dia jauh dari kamu gitu, karena nggak enak gitu ya. Apalagi bagi yang meninggalkan kamu, sangka-sangkanya dia, ketika dengan kamu ya aku dapat pengalaman yang wow gitu ya. Pasti setelah dengan kamu aku masih bisa dapat yang lebih oke lagi gitu loh. Jadi kayak orang naik tangga ya. Dia dengan kamu udah ngerasain tangga pertama. Sangka-sangkanya dia ketika naik lagi ke tangga kedua, itu tuh akan dapat yang lebih oke gitu ya, yang lebih cakep dari kamu, yang lebih penyayang dari kamu, yang lebih kaya dari kamu, yang lebih baik budi dari kamu dan sebagainya gitu ya. Sangka-sangkanya dia seperti itu. Tetapi kok kayak dicoba-coba mau naik tangga kedua, kok nggak nyampe-nyampe nih.
nggak nyampe energinya dia melangkahkan dirinya naik ke tangga kedua gitu ya. Makanya yang seperti akhirnya naik tangga kedua sulit ya, susah ya gitu ya, aku nggak ketemu juga kok gitu ya ke level yang lebih tinggi daripada level bersama dengan kamu gitu. Nah jadi kayak nggak mau buang waktu lebih lama lagi gitu ya, menyanyiakan kesempatan mumpung belum lama gitu loh. Mumpung belum lama masih bisa seperti menggait kembali dirimu gitu ya. Seperti yang kayak ibaratnya pintu. Pintunya sebelum benar-benar tertutup dan terkunci pakai gembok gitu ya. Pakai palang, pakai apa gitu ya. Sebelum itu tuh terjadi, gas gitu ya. Gas sekarang, deketin kamu lagi gitu lah. Ya. Tapi memang upaya pendekatannya dia ke kamu itu tuh mari lihat agak hati-hati di sana ya. Dia memang tidak akan nunjukin keagresifannya banget kayak sama kamu kayak gimana. Soalnya ya menurut seseorang ini kamu kayaknya nggak cocok gitu ya untuk dipaksa-paksa gitu ya. Lebih cocoknya sama kamu itu tuh main yang lembut-lembut gitu ya. Pujuk-pujuk rayu gitu ya, deket-deketin tipis-tipis manis dulu gitu ya. Di sana kamu harus diyakinkan kembali gitu ya bahwa ya keputusan jeda kemarin itu tuh baiknya disudahi saja gitu ya. Salah dia ya, keputusan kemarin itu salah, kita sudahi saja lah yuk untuk masa diam-diaman ini gitu ya. Ayo pujuk-pujuk kamu dikit-dikit, yuk kita lanjut lagi ya gitu ya, maunya si pasangannya kamu ini di sana. Untuk saat sekarang ya dia merasa bahwa kamu adalah atau hubungan bersama dengan kamu adalah salah satu yang kalau dia bisa dapatkan lagi itu tuh seperti udah nih aku udah ngelakuin hal yang benar gitu ya. Jadi secara emosional, mental ada kelegaan di situ. Gitu ya. Jadi dia mau mencari kelegaan itu. Makanya dia ngedeketin kamu kembali. Gitu ya, salah satunya ya. Nah, di sana. Jadi yang seperti kayak ini maaf ya, mungkin bahasanya gimana gitu ya. Seperti yang rindu gitu ya, rindu pada treatnya kamu ke dia gitu. Rindu pada bagaimana caranya kamu melayani egonya dia gitu ya, ego yang ingin dimanja, ego yang ingin diperhatikan gitu ya, ego yang ingin melihat bahwa dirinya patut untuk disayangi, dicintai gitu ya, ingin dia kembali menikmati hal itu gitu loh ya. Dan kalaupun dia pernah deket sama orang lain, itu tuh terjadi perbandingan ya, dibanding-bandingkan terus antara kamu dengan orang yang lain itu. Dan kamu boleh lah ya kembang kempis hidungnya kamu ya. Dia yang kayak ngelihat masih lebih oke lagi kamunya gitu lah ya. Bisa-bisa gini, dia tidak melihat hanya sebatas fisik ya. Bisa aja fisiknya kamu itu tuh kalah kalau dibandingkan dengan yang baru gitu. Namun di sana itu tuh dia kayak ngelihat kepuasan batinnya dia di situ ya. Kepuasan batin atau bolehlah ya kepuasan ego. Ternyata kamu yang lebih bisa mensuplai kepuasan batin itu, kamu yang bisa ngasih makan egonya dia. Gitu ya. Kamu yang lebih sukses gitu loh. Kamu yang kayak lebih berhasil. Karena menurut seseorang ini tuh bangun hubungan dengan kamu tidak repot gitu loh. Ya, tidak repot dengan kamu. Kamu goyo nggak banyak tingkah gitu ya. Kamu ya memang kayak simple ya. Kamu simple, kamu penyayang ya. Di mata seseorang ini tuh kamu penyayang. Jadi empati dan simpatinya kamu itu tuh menyala gitu. Jadi sehingga ada beberapa kali ya sepanjang kalian bersama, ada sesuatu yang
kamu lakukan yang di luar prediksinya dia, dan itu tuh mengagetkan dia karena memberikan rasa bahagia gitu ya. Misalnya begini, tiba-tiba kok kamu masakin menu kesukaannya dia, walaupun dia nggak pernah sebutkan bahwa menu itu punya memori manis untuk kamu gitu ya. Nah, itu kamu nggak bilang bahwa itu adalah masakan favoritnya kamu ya, mengingatkan kamu pada ibumu, pada ibunya gitu ya. Di sana dia nggak usah banyak bacot sama kamu kok ya kayak ngerti aja gitu. Nah di situ ya, jadi itu yang bikin dia ngerasa puas gitu ya. Misalnya kamu menjaga dirinya kamu dengan kamu menjaga hubungan kalian, ketenangannya dia, kenyamanannya dia, dengan cara kamu ngebatasi dirinya kamu dari, misalnya yang tadinya kamu punya hobi dugem misalnya ya. Dia nggak seneng gitu ya, dia nggak seneng kalau kamunya happy dengan cara dugem tadi gitu. Tapi dia melihat bahwa kamu berhenti dari hobinya kamu itu. Kamu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah gitu ya. Kamu ya lebih rajin sholatnya. Malah sekarang baca kitab suci misalnya seperti itu ya. Waduh, ini nih mantep banget gitu lah ya. Kamu menjaga kayak gimana biar dia tidak cemburu, biar dia tidak resah, biar dia tidak gelisah gitu ya. Nah itu. Jadi kalau Mari lihat kayak banyak nilai-nilai plus yang dia rasa tiba-tiba kamu lakukan gitu. Nah di situ jadi langsung seseorang ini tuh melihat di mana lagi gitu loh, mau cari kualitas seseorang yang seperti dengan kamu gitu ya. Nah itu tadi ya, dia bahkan sudah coba-coba deket sama yang lain untuk beberapa di sini ya. Dia udah coba-coba deket sama yang lain, tapi kok kayak tanda kutip ya, maaf bahasanya, kok kayak tidak senikmat menjalani relationship dengan kamu ya, kok tidak setenang dengan kamu gitu, kok tidak senyaman dengan kamu gitu loh, nggak puas gitu ya, nggak puas karena di sini tuh udah terlanjur nyoba yang kualitas bintang 7 gitu ya, dapat masuk ke kualitas bintang 5, nggak bisa nih. Bintang 5 pasti akan dikomplain ya, karena udah ada perbandingan kamu di bintang 7 tadi gitu. Nah di sana ya, jadi kayak yang udah aku harus ngerapiin kembali bersama dengan kamu gitu ya. Aku harus kayak udah deh ya, bahagia dengan kamu udah cukup gitu lah. Jadi yang kayak tahu-tahu diri aja lah udah ya, di saat ini si dianya gitu ya, tahu-tahu diri lah gitu ya, mau nyari yang spek kayak gimana lagi gitu loh. Spek kamu aja sudah kayak spek dewa-dewi gitu ya. Gitu ya. Nah, ya udahlah di situ aja lah gitu, apalagi speknya yang tertinggi. Nah di sana ya, jadi dia udah, aku harus ngerapiin dirinya aku ya, dengan cara aku harus ngerapiin hubungan ini ya gitu ya, dengan cara aku juga harus ngerapiin diriku, aku harus fight lagi, aku harus memperjuangkan lagi gitu ya hubungan dengan kamunya. Nah gitu prinsipnya dia. Jadi kayak yang kembalilah berbahagia kalian bersama-sama seperti itu ya, kembali yang kayak melanjutkan apa yang sempat tertunda gitu ya, apa yang sempat tidak dilakukan di situ ya, demi ya tadi ya, menurut dia ya demi kamu juga gitu loh, karena ya sangka-sangkanya dia kamu memang masih cinta, kamu memang ya masih sayang gitu ya, dia nggak mau biarkan kamu menunggu terlalu lama karena kepergiannya dia. Nah di situ ya, kamu ya layak juga untuk diperlakukan dengan sangat amat baik gitu ya, sebagaimana caranya kamu memperlakukan dia selama ini gitu ya. Oke baik, sekarang mari akan tarik koin untuk cari tahu apakah memang bacaan ini ditujukan untuk kamu atau bukan.
koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak pasti hanya akan tunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke, baik. Mari awali dari inisial V, vitamin, ada R, ada raga, D, ada daun, S, ada sayang, U, udara, J, jelas, P, pelita, G, gelap, L, lama, O, orang, A, asam, Y, yoyo. Oke, masuk kita ke zodiak. Leo hadir, energi Aquarius di sana, energi dari Scorpio hadir, energi dari Gemini ada di sini, dan ada energi dari Pisces, dan juga ada energi dari Gemini lagi. Oke lah, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.